Salam sejahtera, salam sehat, salam damai bagi kita semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada pada saat ini, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut sabda Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terpuji dan termulia namamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, hingga kami mengerti sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, khotbah di dalam kehidupan kita, tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 2. Sekali lagi 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kamu. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus Anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan orang percaya di tengah-tengah dunia atau panggilan orang Kristen hingga saat ini, yaitu menjadi terang dan garam dunia. Secara sederhana mau dikatakan, panggilan kita berarti harus menjadi bermanfaat, harus berguna, harus berfungsi bagi diri kita, bagi orang lain, dan juga bagi dunia ini. Tapi apakah kita bisa menjadi terang dan menjadi garam dunia di tengah-tengah kehidupan ini? Atau apakah kita bisa bermanfaat?
Kalau kita mengandalkan kehidupan kita, pribadi kita, tentu itu tidak akan pernah bisa. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika Kristus mengendalikan kehidupan kita, maka kita pasti bisa menjadi terang dan garam dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kebenaran firman Tuhan ini bagaimana Rasul Yohanes memberikan sebuah kesaksian. Dia mempersaksikan tentang Kristus di dalam kehidupannya. Apa yang dia persaksikan yaitu menjadi sebuah realita, sebuah fakta. Karena kesaksian itu berawal dari sebuah pengalaman yang benar-benar dia alami, yang benar-benar dia hidupi. Karena Rasul Yohanes merupakan rasul yang melihat akan pengorbanan Yesus, akan kasih Yesus, dan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus. Apa yang dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Dalam bagian yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Di sana dia katakan bahwa dia dipanggil menjadi saksi. Ayat 2, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi kesaksiannya itu bukan karena dia dengar. Bukan karena dia terima dari orang lain. Bukan karena dia dapatkan dari orang lain. Tapi kesaksian yang dia persaksikan tentang Kristus itu karena memang dia secara langsung yang mengalaminya, yang menerimanya, yang melihat secara langsung akan kasih Bapa yang Allah berikan kepadanya di dalam Yesus Kristus. Dan itulah kesaksian yang disampaikan. Nah, lewat kesaksian itu dia mengajak setiap orang yang percaya supaya menjadi terang, supaya menjadi cahaya. Apa yang dikatakan di dalam bagian kedua dalam perikop kita ini, yaitu dalam ayat yang ke-5 sampai dengan ayat ke-10. Di sana dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dia mau katakan, hanya di dalam Kristus, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Allah, maka orang akan mendapatkan terang. Apa yang dibawakan oleh Yesus Kristus sesungguhnya tidak ada kegelapan. Justru Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini menerangi setiap kehidupan orang, menerangi setiap dosa. Maka orang yang menerima terang itu juga diajarkan, diharapkan untuk tidak lagi munafik di dalam kehidupan. Maka ketika berdosa, orang akan mengakui bahwa dia berdosa. Terang itu membuat orang untuk jujur di dalam kehidupannya. Terang itu membuat orang benar-benar terbuka di dalam kehidupannya. Terang itu memang benar-benar membuat orang sadar akan segala kehidupannya yang tidak benar. Maka ketika sudah ada pengakuan, maka ada pengampunan. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini yang paling utama Bapak Ibu. Supaya kita bisa menjadi terang di dalam kehidupan. Supaya kita bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Maka harus ada pengakuan akan segala dosa dan kejahatan kita. Sehingga pengampunan itu Allah berikan kepada kita. Kalau banyak orang sekarang ini untuk mengakui akan keberdosaannya sangat sulit. Tapi firman ini mau mengajak kita. Kalau kita mau menjadi terang, kalau kita mau bermanfaat bagi orang lain, kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau kita mau menjadi teladan, maka yang pertama sekali yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, menerima terang itu menerima Kristus
Dengan kita menerima Kristus di dalam kehidupan, maka ada pengakuan kita bahwa kita orang berdosa. Maka ketika kita mengakui diri kita orang berdosa, pengampunan terjadi. Dan kalau sudah ada pengampunan kita terima di dalam Kristus, maka barulah kita bisa hidup menjadi terang di dalam kehidupan. Bapak Ibu, sering sekali di dalam kehidupan kita, dia sudah jelas orang yang bersalah, dia sudah jelas melakukan banyak pelanggaran, dia sudah jelas melakukan dosa, tapi masih berusaha membenarkan diri, tidak mengakui akan kesalahannya. Maka orang-orang demikian tidak akan pernah mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam ayat yang pertama pasal 2 sampai ayat yang kedua, dikatakan di sana, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika kita seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ini yang harus kita pahami. Bahwa sekalipun kita berdosa, Kristus telah mengampuni kita. Maka orang-orang yang sudah diampuni Kristuslah, orang-orang yang sudah hidup di dalam Kristuslah, orang-orang tersebutlah yang menjadi terang di dalam kehidupan ini. Orang-orang tersebutlah yang menjadi saksi di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang harus kita pahami dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, firman ini mau mengajarkan kepada kita, karena kita sudah menjadi anak terang, maka kita harus menjadi saksi daripada Kristus. Sekali lagi, kita harus menjadi saksi daripada Kristus. Kalau penulis Yohanes katakan, dia bisa mempersaksikan tentang Kristus karena dia mengalami bersama dengan Kristus akan karya Allah itu. Kita juga sekarang ini, kita mengalami karya Kristus itu di dalam Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus? Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Maka iman percaya kita kepada Kristus yang mendorong kita menjadi saksinya. Apa yang harus kita persaksikan? Yang harus kita persaksikan akan kasih Allah yang begitu luar biasa untuk dunia ini. Yang harus kita persaksikan akan kasih Kristus untuk kita orang-orang berdosa. Yang harus kita persaksikan yaitu akan kasih dan kebaikan Kristus yang telah mengampuni segala dosa kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar Bapak Ibu yang tidak diampuni oleh Kristus. Maka katakan masing-masing di dalam kehidupanmu bahwa engkau sudah diampuni oleh Kristus, bahwa engkau sudah diselamatkan, bahwa engkau sudah ditebus, bahwa engkau sudah dijadikan menjadi hidup yang baru. Maka karena itu jadilah saksi-saksi Kristus. Kita menerima keselamatan, kita ditebus di dalam Tuhan, dan apa yang kita terima itulah yang harus kita saksikan. Jangan pernah saksikan apa yang tidak pernah engkau terima di dalam kehidupanmu. Namanya itu hoax. Namanya itu dusta. Namanya itu adalah berbohong. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini mau mengajak kita yaitu supaya kita hidup di dalam terang. Nah, supaya kita hidup di dalam terang. Berarti dari tema ini kita masih diberikan kesadaran bahwa memang tidak semua orang Kristen itu menjadi Kristen. Apa yang mau kami katakan di sana, tidak semua orang Kristen menjadi Kristen. Karena memang realitanya statusnya Kristen, KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya tidak Kristen. Kelakuannya bejat, kelakuannya berbohong, kelakuannya tidak benar, kelakuannya jauh daripada kekudusan Tuhan. Tapi orang Kristen yang benar-benar Kristen, dialah yang menjadi terang. Karena apa? Karena terang yang dia pancarkan lewat segala perbuatannya di dalam kehidupan. Contoh sederhana Bapak Ibu. Ada sebuah cerita. Ada seorang pejabat publik. Dia bekerja di
pemerintahan di bagian departemen keagamaan. Suatu ketika dia dipercayakan untuk mengelola keuangan. Dia menjadi salah satu bendahara. Maka apa yang dia lakukan? Dia membenarkan segala cara. Pada saat itu ada salah satu proposal gereja masuk ke dalam departemen ini dan berharap gereja tersebut untuk mendapatkan bantuan. Tapi memang gereja tersebut mendapatkan bantuan dan dimintakan gereja contohnya 1 miliar. Cairlah sekitar 250 juta. Tapi tanpa diketahui atasan dan ini sebagainya, si bendahara katakan bahwa yang cair adalah 50 juta. Dia Kristen. Tapi pekerjaannya tidak Kristen. Nah, kehidupan kita juga sering sekali seperti itu Bapak Ibu. Kita Kristen, tapi kita sering melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi lewat firman ini, ketika aku menjadi Kristen, itu bukan hanya status semata. Tapi kekristenanku harus benar-benar nyampak di dalam kehidupanku. Sehingga lakuku menjadi Kristen, dan ketika lakuku sudah menjadi Kristen, maka pada saat itulah aku menjadi terang bagi diriku, bagi sesama, dan bagi dunia ini. Maka pahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Untuk menjadi terang, jadilah bersatu dengan Kristus. Jadikan hidupmu memang benar-benar Kristen. Penuh kasih, penuh kejujuran, penuh kebenaran. Jauh dari segala dosa. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik. Untuk kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya firman-Mu ini menjadikan kami benar-benar terang. Sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.